Bunda, perut aku itu begah, sendawa-sendawa, perut kembung, padahal udah menghindari pantangannya. Kemudian selain itu juga kelayangan, dan setiap menjelang sore atau menjelang maghrib, kenapa aku selalu meriang? Di video kali ini aku bakal bahas ya. Ini pertanyaan dari salah satu subscriber aku. Semoga nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adifa dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini aku kembali menyapa kalian dan tentunya akan menjawab pertanyaan dari kalian ya seputar asam lambung, GERD, anxiety. Dan buat kalian nih yang saat ini masih berjuang ya, yang pemulihan ataupun yang masih pengobatan, tetap semangat ya. Untuk sensasi asam lambung itu memang banyak banget ya. Jadi kita harus sabar, jangan ngeluh, karena kalau kita makin ngeluh itu makin banyak sensasi ya. Harus terus terapkan 3P-nya. 3P-nya ini adalah pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, dan jangan lupa juga terapkan olahraga ringan secara teratur ya, agar pemulihannya lebih cepat dan juga nggak muncul sensasi-sensasi lagi. Nah teman-teman, jadi akhir-akhir ini tuh lagi musim kemarau panjang ya. Aku juga ngalamin, aku juga sering lemas ya. Untuk videonya udah aku share ya, udah aku upload. Jadi kalian bisa cek cara aku mengantisipasi musim kemarau panjang. Karena kita tuh gampang lemah ya, gampang lemas, gampang capek, takut dehidrasi, dan biasanya kita tuh kehabisan atau kekurangan cairan. Makanya bawaannya tuh gampang lemas. Nah, untuk videonya sudah aku upload, kalian bisa cek apa-apa aja yang aku lakukan. Intinya kita harus perbanyak minum air putih ya, agar kita nggak kekurangan cairan dan juga nggak kekurangan mineral. Selain itu juga tetap terapkan 3P-nya ya, makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Aku sarankan juga untuk konsumsi vitamin ya yang aman, seperti vitamin B kompleks ataupun Neurobion Forte ya. Itu sih aman sama aku. Tapi kalau misalnya kalian masih ragu atau belum berani, kalian bisa konsultasikan ke dokter ya teman-teman ya, agar nanti dokter yang meresepkan kira-kira vitamin apa yang cocok atau yang aman ya. Oke teman-teman, di video kali ini langsung aja aku bakal bahas ya salah satu pertanyaan dari subscriber aku ya. Dan pertanyaan ini sebenarnya sudah banyak yang tanyakan juga ya, aku sering bahas ya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang belum nonton video aku, makanya di sini aku kembali ya untuk bahas lagi, memberikan tips dan juga memberikan solusi. Semoga kalian yang mengalami sensasi ini nonton videonya ya. Nah, di sini aku sudah menyiapkan HP lagi ya. Ini dia HP-nya udah aku siapin. Langsung aku baca ya atas nama user BCI8 call 4. Ini mohon maaf kalau salah baca ya. Assalamualaikum Bun. Yang saya rasakan sekarang, perut begah, terus kembung, terus kelayangan, terus kalau menjelang maghrib badan meriang Bun. Apa disebabkan karena asam lambung naik? Tolong pencerahannya. Jadi perut begah, kembung itu juga adalah sensasi ya. Menurut aku itu sangat bandel, karena kita tuh makan salah, nggak makan salah tetap kembung ya. Biasanya disertai dengan engap ya atau sesak. Kenapa sih kita masih sering kembung, masih sering begah ya? Padahal kita udah atur pola makan. Jadi begah ini biasanya dialami oleh penderita gastritis ya, kayak aku. Karena aku juga pada saat itu mengalami gastritis, jadi ada peradangan ya teman-teman di dinding lambung aku, sehingga kalau misalnya aku telat makan ya, makannya nggak di porsinya berlebihan ya, atau mungkin aku makan makanan pantangan, itu langsung muncul asam lambung aku. Dan kalau asam lambung aku naik itu bisa memenuhi lambung ya, sehingga biasanya gasnya banyak, jadi produksinya itu asam lambung kita naik dan gasnya banyak. Makanya biasanya ada sensasi ngap, sendawa-sendawa, begah, kemudian bunyi-bunyi kadang perut kita ya. Itu karena sensasi gastritis ya. Nah kemudian kelayangan. Kelayangan ini biasanya kita itu disebabkan karena banyak pikiran ya, dari faktor pikiran, kurang istirahat, dan juga terlalu kecapean. Jadi kalau kalian nih merasa kelayangan, merasa kayak pusing,
pikir-pikir pasti ada yang kalian langgar. Biasanya kurang tidur ya, atau mungkin pikirannya susah dikontrol. Ya biasanya kan kita pejuang asam lambung itu banyak banget hal-hal yang kita pikirkan. Apalagi kalau misalnya ada serangan panic attack anxiety ya. Biasanya itu kita jauh banget memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi sama diri kita. Jadi itu adalah yang membuat kita pusing kelayangan. Kemudian selain itu juga sering telat makan. Jadi jangan terbiasa telat makan ya. Kalau kita udah telat makan ya, perut kita bakal kembung, kita bakal pusing, bakal kelayangan. Kemudian selain itu juga makannya jangan berlebihan, hindari berbaring setelah makan. Nah kemudian faktor yang lainnya juga, atau faktor penyebab yang lainnya juga adalah kita itu makan makanan pantangan seperti sayur-sayuran ya, sawi putih, kol ya, kol kan putih ya. Kemudian toge itu nggak baik ya buat asam lambung, karena itu adalah sayur-sayuran yang memicu gas. Jadi selama pengobatan atau pemulihan, atau kalian yang masih berjuang, yang masih banyak sensasi, hindari dulu sayur-sayuran yang memicu reflux ya, atau yang memicu naiknya asam lambung seperti kol ya, dan juga sayur-sayuran yang lainnya. Kalau aku pada saat itu, sayur-sayuran yang aman adalah hanya wortel, kemudian daun katuk, daun kelor itu aman sama aku, bayam juga aman ya. Jadi aku sarankan juga kalian bisa menghindari beberapa pantangannya agar sensasinya itu berkurang dan nggak muncul-muncul lagi ya, agar pulihnya cepat. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, jika menjelang maghrib badan meriang bun, apakah disebabkan karena asam lambung? Ya sebenarnya sih meriang itu juga bukan hanya dari asam lambung ya teman-teman. Meriang itu bisa saja kita misalnya karena panas dalam ya, karena kita kecapean, kurang istirahat, badan pegal-pegal, atau mungkin kita karena demam. Itu juga ya ada salah satu penyakit yang menyerang kita. Tapi kalau misalnya kalian meriang ya, ataupun mungkin demam di sore hari, aku juga pernah ngalamin itu. Jadi aku itu kenapa ngalamin itu, karena seharian itu aku capek ya beraktivitas. Kadang panas ya, mata itu panas banget ya. Kalian ngerasain gak sih? Itu karena kita biasanya seharian itu panas-panasan ya. Misalnya kita jalan di panas matahari, aku tuh sering banget ngalamin dulu ya. Aku tuh dulu sering banget dinas siang, masuk jam 12. Jadi aku berangkat dari rumah itu kadang setengah 11. Setengah 11 itu mataharinya lagi panas-panasnya. Kemudian nyampe di kantor kan pasti bawaannya lemas ya, dan di sore hari aku baru ngalamin kayak lemas, meriang, badan aku kurang enak, kayak menggigil gitu ya. Jadi itu disebabkan juga karena kita seharian itu aktivitasnya terlalu padat ya, kurang istirahat, kurang asupan nutrisi, kurang vitamin. Itu juga disebabkan, itu juga bisa menyebabkan kita meriang. Kemudian selain itu juga pola makannya, istirahatnya di siang hari dan pagi hari itu diperhatikan. Karena kalau misalnya kita nih melanggar beberapa pantangan di siang hari, itu nanti bakalan sensasinya kita ngalamin di sore ataupun malam hari. Kenapa? Karena di sore hari dan malam hari itu aktivitas kita itu udah mulai sepi teman-temannya. Jadi sensasi-sensasi apapun yang kita alami pasti bakal kita rasakan. Aduh, bawaannya demam, bawaannya menggigil, meriang. Nah mungkin pada saat kalian lagi kerja juga ada sensasi kayak udah mulai lemas nih, udah mulai kayak mau meriang gitu, tapi kita cuekin karena kita masih fokus dengan beberapa pekerjaan kita. Nah nyampe di rumah pekerjaan kita udah nggak ada, kita udah mandi, udah istirahat ya, udah mau istirahat, udah ngobrol sama keluarga, itu kan udah nggak ada aktivitas menurut yang benar-benar harus difokuskan ya teman-teman. Jadi sensasi itu datang, kalian langsung ngalamin. Jadi bawaannya meriang ya, panas, kadang sakit menelan. Aku juga sering ngalamin itu. Jadi cara apa bun yang harus kita lakukan jika kita sudah mulai meriang di sore hari? Cara yang kalian lakukan adalah, jadi mandinya itu kalaupun kalian pulang sore, mandinya itu adalah paling sore jam 4. Kalau udah jam 4, saran aku nggak usah mandi, lap-lap badan aja, itu pun pakai air hangat ya. Air hangat bisa dilap-lap aja pakai kain atau pakai apa aja. Aku sih dulu kayak gitu ya, kadang aku cuma gosok gigi, bersih-bersih ya, istilahku kayak gitu sih. Kemudian setelah itu kita balurin seluruh badan kita dengan aromaterapi ya, seperti kutus-kutus misalnya, minyak kayu putih atau minyak aromaterapi yang lainnya. Kemudian nih kalau perasaan kita mau meriang, pakai kaos kaki ya, pakai kaos kaki, kemudian pakai selimutan. Aku sarankan juga bisa kalian konsumsi obat. Kalau aku nih bisa konsumsi paracetamol. Jadi paracetamol itu aman ya buat lambung. Yang penting kita nih pejuang asam lambung GERD sudah
makan nasi dulu baru dikonsumsi. 1 jam setelah makan baru konsumsi ya, atau baru minum obat. Kemudian setelah itu tidur. Pada saat tidur jangan menggunakan kipas angin yang langsung dihadapkan ke badan. Kalau mau pakai kipas angin, hadapkan ke tembok. Yang penting ada angin-anginnya sedikit. Kemudian kalau pakai AC jangan ditenangkan ke badan kalian. Kalau bisa tenangkan aja ke tembok. Yang penting jangan angin AC itu jangan langsung ke badan kalian. Nanti kalian makin meriang. Seperti itu ya. Kemudian sebelum istirahat juga aku sarankan konsumsilah yang hangat-hangat, seperti misalnya mau bikin teh madu, caranya ambil air panas, kemudian kasih madu ya, 2 sendok. Biasanya aku pakai madu murni akasia dari bumi, itu bagus ya. Menurut aku tidak ada bahan pengawet dan juga tanpa penambah rasa, jadi itu memang dia alami ya. Kemudian setelah itu bisa juga jahe. Kalau misalnya nggak ada nih madu pun bisa minum vitamin aja ya, bisa vitamin Robion ya, ataupun mungkin B kompleks yang aman aja buat kita ya. Istirahat yang cukup. Jadi kalau misalnya udah capek seharian di luar atau kerjaan kita udah capek seharian, jangan dipaksa kerja lagi pada malam harinya. Aduh, masih ada yang harus dikerjain nih, misalnya aku mau bikin es nih buat jualan besok. Aku juga ya, karena akhir-akhir ini juga aku sibuk banget. Ternyata kalau misalnya kita kecapean juga, badan kita benar-benar nggak enak. Jadi kita juga harus sayangin diri kita. Kalau misalnya udah waktunya istirahat ya, mau sebanyak apapun pekerjaan kita harus tinggalkan dulu, udah biarin istirahat dulu badannya ya, tiduran dulu. Kadang aku tuh biasanya tiduran dulu 15 menitan atau 20 menit. Kalau badan udah enakan ya, barulah wudhu. Aku kadang kayak gitu, wudhu kemudian lanjut mengerjakan. Tapi kalau misalnya udah wudhu, udah bersih-bersih tapi kok badannya masih nggak enak ya, bawaannya lemas, bawaannya pengen tidur, jangan dipaksakan, berarti kita itu badannya masih lelah banget. Jadi nggak usah kerja lagi, udah simpan aja. Jadi daripada kita kambuh lagi kan, kayak gitu ya. Kemudian selain itu juga tidurnya jangan begadang ya. Begadang ini juga bisa memicu naiknya asam lambung. Jadi kalau pejuang asam lambung itu tidurnya paling malam itu adalah di jam 9 atau setengah 9. Kalau aku dulu jam 9 ya. Kemudian jika terbangun di tengah malam, kalian bisa siapkan oatmeal ya, oatmeal ataupun mungkin biskuit-biskuit yang aman seperti biskuit gandum, go potato. Aku sih dulu selalu nyetok itu ya, Energen, itu aman sih. Tapi kalau misalnya kita udah makan nih malam hari, kebangun nih bun di malam hari, seduh oatmeal 3 sendok, tambahkan Energen setengah sendok atau 1 sendok, jangan langsung tiduran ya. Biasanya aku langsung senderan dulu sambil kadang dengerin relaksasi atau dengerin surat-surat pendek ataupun ya apa aja yang membuat aku nyaman, agar kita itu nggak terus-terusan terganggu tidurnya. Jika misalnya udah 1 jam barulah tidur lagi, lanjut, tapi dengan catatan miringnya ke kiri ya, bantalnya ditinggiin sekitar 3 sampai 4 bantal begitu ya. Kemudian teman-teman juga hindari dulu pantangan-pantangannya ya, seperti makan pedas, cabai, kafein, soda, ngerokok juga wajib dihindari ya, terutama nih cowok-cowok. Jangan begadang teman-teman ya, agar kita lekas sembuh. Dan jangan kecapean juga, karena kalau kita kecapean itu pasti sensasinya aneh-aneh ya, bawaannya ngantuk lah, pengen tidur, lemas ya, seperti itu ya. Jadi aku tuh kalau pada saat dulu ya, kalau misalnya lagi meriang, karena aku tuh malas banget minum obat-obatan sebenarnya ya, kecuali harus sesuai resep dokter. Jadi aku tuh buat ramuan aja, kadang minum jahe aku geprek, kasih madu. Aku sih kayak gitu aja ya teman-teman ya. Kecuali misalnya udah konsumsi madu, udah konsumsi jahe, udah istirahat yang cukup, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya, ada aja sensasinya, setiap sore kok masih meriang aja ya. Jadi saran aku bisa periksakan ke dokter. Tapi kalau misalnya ke dokter pun aku pada saat itu ya pernah, vitamin apa ya dok yang aman buat kita agar kita nggak capek, kata dokter. Ya obatnya itu istirahat. Semahal apapun vitamin, kata dokter aku, kalau misalnya kamu kurang istirahat ya, itu nggak bakalan sembuh. Jadi selain konsumsi vitamin, kita juga harus dibarengi dengan istirahat yang cukup. Asupannya juga harus diperhatikan, minumnya cukup, buah-buahannya, sayur-sayurannya ya, dan juga porsi-porsi makanannya diperhatikan agar tidak sering kambuh-kambuhan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya masih ngalamin sensasi seperti teman kita ini ya, dan semoga yang bertanya nonton video ini ya, ini aku udah pulang kerja tadi ya, capek banget karena Jakarta saat ini tuh lagi musim kemarau panjang, banyak banget terjadi
kekeringan, kebakaran. Nggak tahu ya kalau di daerah lain, tapi kalau di Jakarta benar-benar saat ini lagi crowded banget ya, banyak kejadian. Makanya aku tuh selalu pulang sore kecapean, aku tetap konsumsi susu SR, biasanya juga konsumsi madu Zetsma kalau misalnya aku nggak sempat konsumsi atau kehabisan susu, karena aku saat ini vitaminnya itu udah habis ya, belum beli lagi. Jadi seperti itu teman-teman, kalian juga jaga kesehatan ya, sering minum air putih, dan juga jangan lupa istirahat yang cukup, terapkan 3P-nya, dan hindari makan makanan pantangan ya. Semoga bermanfaat share aku kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya, Adifa dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!